Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Welcome back to Memria's channel, and for the newcomer, Memria wanna say welcome to my channel, and don't forget to like, share this video, and also subscribe this channel to still support this channel. How are you guys? Hopefully all of you are still in a good condition today, so we can learn well. Well, now I wanna tell you about my experience. I went shopping yesterday. I bought a new nice bag. The bag is not expensive, but it has a good quality. I really like the bag. Well, from the story, from my experience yesterday, you can find some bold words. Yeah, it's articles, and today we are going to learn about this articles. Well, article is divided into two, namely definite and indefinite articles. Di sini dikatakan bahwa the basic contrast between the definite and indefinite articles involve notions of given and new. The basic distinction between the definite and indefinite articles is to do with whether or not the noun we are talking about is given or something that can be identified by the reader or the listener. Jadi secara singkat kita bisa simpulkan bahwa perbedaan dari definite and indefinite article yaitu tergantung dari nounnya. Apakah noun yang dibicarakan atau noun yang digunakan dalam kalimat tersebut itu sudah bisa diidentifikasi atau bisa dikenali oleh pembaca atau pendengar. Sampai sini paham? Atau masih belum paham? Nah, supaya lebih paham, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah definite article. Jadi kita ke definite article first ya. Definite article is when the noun a noun is definite when both the speaker and the listener are thinking about the same specific thing. Ya. Jadi ya kurang lebih sama ya dengan pengertiannya dengan perbedaan tadi ya, definite dan indefinite article. Di sini dikatakan bahwa definite article dikatakan definite ketika benda yang disebutkan ya, ketika benda yang digunakan dalam kalimat itu si pembicara dan si pendengar atau lawan bicaranya memikirkan atau mengarah pada benda yang sama. Masih general ya pengertiannya. Okay, let's move to the next. Well, we use the definite article the. Jadi definite article di sini adalah the to mark a noun phrase as something known or identifiable. Ya.
Jadi penggunaan the atau definite article itu menandai benda atau bisa saja frase noun phrase ya, sebagai sesuatu yang diketahui atau teridentifikasi. Dan ada beberapa indikator-indikator untuk mengidentifikasinya, yaitu yang pertama, it has been mentioned and identified earlier in the text or conversation. Jadi benda itu sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah teks atau dalam sebuah percakapan. Okay, let's see the example. Yesterday I saw some dogs. Kemarin saya melihat beberapa anjing ya. Nah, di sini yang dibicarakan adalah anjing. Kemudian di kalimat berikutnya sudah menggunakan artikel, definite article ya, the dogs were chasing a cat. Jadi di sini penggunaan the karena dog ini nounnya dog, anjingnya ini sudah disebutkan sebelumnya, yaitu disebutkan pada kalimat pertama. Maka si pembicara dan lawan bicaranya sudah memahami bahwa di kalimat kedua ini anjing yang dimaksud itu adalah anjing yang dilihat oleh si penutur kemarin. Oke? Paham ya? Kemudian yang kedua, there is only one in existence. Hanya ada satu di dunia ini ya, di jagat raya ini. Hanya ada satu. Jadi contohnya, the sky was bright blue. Kita mengatakan the sky. Di sini menggunakan definite article the ya, karena sky itu the only one in the world, the only one in existence ya. Keberadaannya itu cuma ada satu. Jadi every person, setiap orang yang berbicara tentang sky pasti sudah menjurus ke kemana sky, langit itu. Oke? Berikutnya, there is only one in the shared environment or context. Hanya hampir mirip dengan yang kedua ya, tapi di sini dia hanya ada satu di dalam lingkungan atau konteks kita yang kita secara bersamaan miliki. Misalnya, kamu dalam satu rumah ya, biasanya ada ayah, ada ibu, ada kakaknya, misalnya ada adiknya, ada neneknya, kakek dan seterusnya ya. Itu kita katakan shared environment. Ketika si ayahnya mengatakan mobil, saya mau pakai mobil, misalnya seperti itu. Saya mau pakai mobil. Nah, si ibu, si kakak, nenek dan yang ada di dalam rumah itu pasti sudah paham bahwa mobil yang dimaksud ayah adalah mobil yang mereka miliki. Maka di situ bisa menggunakan the. Jadi sama kasusnya dengan contoh ini. The Prime Minister is speaking on TV this evening. Jadi semisal kita di Perdana Menteri ya, kita di Indonesia, anggaplah ya di Indonesia kita satu keluarga negaraan. Jadi ketika seorang warga negara yang sama-sama warga Indonesia mengatakan bahwa the Prime Minister is speaking on TV this evening, itu kita sudah menangkap bahwa Prime Minister atau Perdana Menteri yang dimaksud di sini adalah Perdana Menteri kita. Tapi misalnya kita ganti presiden. The President is speaking on TV this evening. Jadi kita sama-sama sudah memahami bahwa the President yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia. Makanya menggunakan the Prime Minister, the President ya. Nah, berikutnya, you are going on to specify the thing you are talking about. Ya, ketika kita membicarakan sesuatu yang spesifik ya. Terus lanjut, using a post modifier such as a prepositional phrase or a relative clause. Jadi menggunakan menggunakan frase atau klausa yang menjelaskan klausa yang lain atau frase yang lain.
Jadi misalnya seperti ini, ada contoh kalimatnya, I'm interested in the history of Cambria. Saya tertarik dengan sejarah dari Cambria. Nah, di sini dia membicarakan sesuatu yang spesifik, karena di sini sudah jelas membahas tentang history of Cambria, maka dia menggunakan definite article, bukan a history of Cambria, tapi menggunakan the history of Cambria, karena sudah jelas bahwa history yang dimaksud adalah history dari Cambria atau sejarahnya Cambria, maka menggunakan definite article the. Well, sampai di sini paham ya penggunaan definite article. Well, karena ada definite article, maka ada juga indefinite article. Jadi indefinite article ini adalah kurang lebih kita bisa katakan lawan dari definite article. Kalau definite article tadi itu kita gunakan ketika kita membahas sesuatu yang sudah identified, can be identified, atau sudah disebutkan sebelumnya, sudah bisa teridentifikasi ya. Sementara indefinite article dikatakan bahwa if you are talking about a singular noun which our listener cannot or doesn't need to identify, we use the indefinite article. Ya, ketika kita membicarakan tentang sesuatu benda yang singular atau sifatnya satu ya, jadi diingat indefinite article digunakan untuk benda yang singular ya, benda yang satu, dimana lawan bicara kita itu belum mengidentifikasi atau tidak perlu mengidentifikasi benda yang kita maksud ya. Lalu dilanjut di sini indefinite article itu dalam kurung n, maksudnya indefinite article itu ada dua, bisa kita menggunakan bisa juga menggunakan n. Okay, let's look the example. There was a little boy sitting in the corner. Ada seorang anak laki-laki yang duduk di pojokan. Nah, di sini menggunakan indefinite article karena little boy ini di sini adalah singular noun dan itu belum diidentifikasi oleh pendengar atau lawan bicara kita ya. Nah, tadi Mem katakan bahwa indefinite article itu bisa saja an, bisa saja Nah, kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan an? Nah, let's look the example. Di sini ada contoh, a book, a table, an umbrella, an hour. Nah, kira-kira kapan ya kita gunakan dan kapan kita gunakan an? Oke, very good. Jadi kita menggunakan ketika kata bendanya atau nounnya diawali dengan consonant sound. Jadi bunyinya ya, kita berpatokan sama bunyinya. Bunyi konsonan. Book itu bunyinya konsonan B. Kemudian table itu bunyinya berawalan T. Maka menggunakan Sementara yang di bawah an umbrella itu vowel sound ya. Jadi kita menggunakan an ketika katanya diawali oleh vowel sound. Ingat sound, bukan tulisannya tapi bunyinya. An umbrella, kemudian an hour. Nah, kalau di sini kan tulisannya berawalan konsonan tapi bacanya berawalan vokal. Hour, makanya bukan hour tapi an hour. Well, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Well, untuk lebih jelasnya, let's look at the examples. Nah, di sini ada contoh pertama. We have landed man on the moon. Menggunakan the moon karena moon ini bulan ya. Di dunia ini, di Jakarta Raya ini cuman ada satu-satunya bulan. Jadi ketika kita membicarakan masalah bulan, maka pasti kita sudah paham bahwa yang dimaksud adalah bulan yang itu ya. Jadi makanya menggunakan the moon.
Next, I read a great book last week. Di sini dia mengatakan saya membaca, I read ya. Saya membaca a great book last week. Sebuah buku yang luar biasa pekan lalu. Di sini menggunakan karena yang pertama bukunya satu dan yang kedua kita belum bisa mengidentifikasi buku apa itu. Di sini dia cuman memberikan clue a great book. Tapi great book yang dimaksud itu kita tidak tahu apakah bukunya itu adalah berupa novel atau buku pelajaran atau apapun itu, it's not clear. Jadi belum teridentifikasi. Nah, beda dengan yang kalimat ketiga. This is the book I was telling you about. Ini adalah buku yang saya ceritakan ke kamu. Menggunakan the karena dari kalimat ini sudah jelas bahwa si pembicara ini sudah memberitahu kepada lawan bicaranya tentang buku yang dia maksud itu sebelumnya, sehingga mereka berdua sama-sama sudah memahami bahwa ini loh buku yang dibicarakan di sini. Makanya menggunakan the book, artikel the. Oke? Oke, semoga sampai sini kita paham ya perbedaan definite article dengan indefinite article. Oke, sekarang kita coba latihannya. In these dialogues, decide whether the speakers would probably use a or an or the. Coba kita tentukan. Di sini ada 4 dialog. Kita tentukan kira-kira artikel apa ya yang digunakan. Nah, untuk yang pertama, dialog yang pertama, I have an idea. Let's go on. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, let's go on a picnic. Karena ini baru mau dibicarakan ya tentang pikniknya. Di sini sebenarnya ada 2 artikel yang digunakan ya, an idea. Di sini menggunakan an karena idea itu berawalan vowel sound, kemudian ide-nya ini baru mau disampaikan, makanya menggunakan an idea. Kemudian dialog yang kedua, I wish we had. Kira-kira jawabannya apa ya? Yes, I wish we had a washing machine. Menggunakan artikel karena yang pertama washing machine yang dia maksud cuma satu tapi belum teridentifikasi washing machine yang mana, maka menggunakan a washing machine. Now next kita pindah ke dialog yang ketiga. Did you have fun at? Gampang banget ya. Yang ketiga ini jawabannya adalah very good. Jawabannya adalah the karena di sini dia mengatakan did you have fun at the picnic yesterday? Picnic yesterday. Pikniknya ini sudah terjadi kemarin. Jadi jelas yang dia bahasakan, yang dia ceritakan di sini adalah piknik yang kemarin. Oke? Next yang keempat, dialog yang keempat, where's my blue shirt? Nah, ini gampang banget juga ya. Where's my blue shirt? It's in the washing machine. Dialog seperti ini biasa terjadi di rumah ya. Where's my blue shirt? Di mana kaos saya yang berwarna biru? Kemudian dijawab it's in the washing machine. Itu ada di mesin cuci karena mesin cuci yang dimaksud ini sudah dipahami oleh si pembicara A. Nah, sepertinya mereka satu rumah, maka jelas ya washing machine yang mana yang dimaksud. Well, jadi mem ulangi lagi. This is the guideline. Use the when you know or assume that your listener is familiar with and thinking about the same specific thing or person you are talking about. Jadi kita menggunakan the ketika kita meyakini bahwa lawan bicara kita sudah familiar atau memikirkan hal atau benda yang sama ya tentang sesuatu specific thing, benda yang sama atau bahkan orang yang sama yang kita bicarakan. Nah, seperti yang tadi kan, the sun is bright. Ini jelas tadi ya. Ketika kita membicarakan sun, sudah pasti lawan bicara kita juga memikirkan matahari yang sama. Kemudian yang kedua, use the for the second mention of an indefinite noun.
Use the for the second mention of an indefinite noun. Jadi pada penyebutan yang kedua ya, biasanya ada di kalimat berikutnya. Misalnya, yesterday I saw some dogs. Ini contoh yang tadi, kemarin saya melihat beberapa anjing. Di kalimat-kalimat berikutnya setelah membicarakan anjing ini, itu menggunakan the ya, the dogs were chasing a cat. Nah, a cat kemudian di sini adalah hal yang baru dibicarakan, tapi di kalimat berikutnya sudah menggunakan the cat karena sudah kita paham cat yang mana yang dimaksud. Kemudian ada lagi mouse, a mouse, menggunakan a mouse karena mouse tikus ini baru dibicarakan, tapi di kalimat berikutnya sudah menggunakan the mouse ya. Oke, paham ya? Next, nah ini bukan use tapi don't use the with a plural count noun. Jangan gunakan the untuk kata benda yang jamak dan bisa dihitung, atau kata benda yang tidak bisa dihitung ketika, jadi ada sambungannya, ketika you are making a generalization, ketika kita mau membahas sesuatu yang sifatnya general. Jadi kalau tidak spesifik atau sifatnya general itu jangan gunakan the. Misalnya, apples are my favorite fruit. Jangan menggunakan the di kalimat ini. Misalnya, the apples are my favorite fruit. Karena apple di sini kita menjelaskannya secara general. Apel adalah makanan kesukaan saya. Karena apple di sini sebenarnya belum jelas ya. Apple yang mana yang jelas, dia suka aja gitu sama apple. Tapi every apple, semua apple itu dia suka, maka kita tidak tepat menggunakan di sini di apples. Oke. Kemudian ada lagi gold is a metal. Gold is a metal, emas di sini tidak tepat jika kita menggunakan the, karena gold yang dibicarakan di sini sifatnya adalah general, dia tidak spesifik, kecuali kalau kalimatnya seperti ini. Saya punya emas berapa kilogram saya simpan di rumah saya. Nah, ini spesifik, jelas. Emas yang dia maksud adalah emas yang dia simpan, maka boleh kita menggunakan the gold. Tapi karena ini dari kalimatnya gold is a metal, ini general ya, maka tidak tepat kita menambahkan the sebelum gold. Oke? Next, guideline yang berikutnya, a singular count noun is preceded by a marker a or an. Jadi untuk benda tunggal ya, benda tunggal yang count, yang bisa dihitung, itu bisa diawali dengan a atau an. Sebenarnya bisa juga dengan the, bisa juga this atau that, dan bisa juga menggunakan possessive pronoun. Jadi ada contoh kalimatnya, I drove a car. Itu kita bisa menggunakan a car. I drove the car, ya, itu bisa menambahkan the untuk singular count noun. Tapi bedanya kalimat pertama sama kalimat kedua, itu yang pertama, I drove a car, saya mengendarai sebuah mobil. Jadi kalau ada penutur yang menyampaikan seperti ini, kita tidak bisa mengidentifikasi mobil mana yang dia kendarai. Beda dengan kalimat yang kedua, I drove the car. Ini kita sudah bisa mengidentifikasi mobil yang mana yang dia gunakan. Kemudian bisa juga I drove that car. Saya mengendarai mobil itu, ya. Lalu bisa juga I drove James car. Mobilnya Jim. Ini menggunakan possessive pronoun James, ya. Well, the last but not least, I wanna remind you, if we are talking about an uncountable noun or a plural noun which the listener cannot or doesn't need to identify,
we omit the article altogether. Grammarians refer to this as the zero article. Jadi tidak semua kalimat itu mesti menggunakan artikel, karena ada juga kalimat yang istilahnya zero article atau tidak menggunakan artikel. Khususnya untuk benda yang tidak bisa dihitung atau benda jamak ya, yang orangnya tidak bisa mengidentifikasi itu ya. Misalnya beauty is only skin deep. Kita tidak bilang a beauty atau the beauty ya, karena beauty ini adalah uncountable ya, tidak bisa dihitung kecantikan ya. Kemudian cats hunt mice. Kucing itu memburu, ada kucing ya, banyak kucing yang memburu tikus, anak tikus ya. Nah, cats di sini posisinya adalah plural, tapi kita tidak menambahkan artikel the di situ karena kucing ini meskipun dia plural tapi kita tidak bisa mengidentifikasi kucing mana yang dimaksud. Nah, ini contoh dari zero article, tidak ada artikel digunakan di kalimat ini. Well, Mem harap kalian paham. Thank you for your attention. And still, if you have any questions, don't be shy to contact me. And I wanna close this class by a nice quote by King. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. See you next time and have a nice day.